Shalom semuanya. Halo. Shalom. Boleh Shalom. boleh dihidupin dulu ya. Shalom. 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 Apa kabar teman-teman semua? Shalom Kak. Luar biasa. Ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah, teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya bacakan terlebih dahulu pelayan kita pada hari ini. Ibadah pertangguhan nama Posel GKPS Resort Kalbar dengan tema Tuhan Penjagamu. Khotbah oleh Pendeta Dedi Roni Purba, Permahana Madear oleh Abang Ari Y Saragi, kemudian foto oleh Abang El Som Prima Sitompul, kemudian pemimpin pujian oleh saya sendiri, doa syafaat oleh Kak Putri Saragi, dan doa tuan rumah oleh Bang Kristinaga. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Sebelum masuk ke saat teduh, teman-teman boleh menyampaikan pokok-pokok doa untuk doa syafaat yang nanti akan dibawa oleh Kak Putri. Mungkin boleh dinyalain aja mic-nya, siapa tahu ada yang ingin didoakan secara khusus dalam ibadah pertemuan kita pada malam hari ini. Adakah teman-teman? Mungkin bisa didoakan secara umum aja kepada Kak Putri untuk kepemudaan kita di Resort Kalimantan Barat. Ibadah akan segera kita mulai. Kami persilakan untuk votum pada petugas. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita ada di ibadah Zoom ini, kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Teman-teman boleh nyanyi dengan hati bersyukur dan bersukacita ya teman-teman, sama-sama nyanyinya dengan aku. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dengan hati yang bersyukur. Katakan, datanglah ke bait-Nya.
Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan Permahan Nama Dear. Baik, saya akan membacakan Permahan Nama Dear 28 November Mangguluh Bayi Pandilon ni Tuhan. Parlohon nasiam ma na bani nasiami. Efesus yang ke-1. Ganuk dohita membotoh pasal si Abraham naik na persayain idolo na bata do ia kushu tanoh hatubani misir hubani tanoh nalegan ase ijai ia marianan hansi adong perbedaan neni na parah tumang aima pasal parguluh ni si Abraham maningon gok pakon hasitongan sonangon nera maningon mangguluh ia behalak si balasani namar pangarap ni janah mar haposayain hubani naibata hageno halak Kristen aima na dop idilo Tuhan inhu bagas harjanan i dunia on idilo hubani goluh hasiparion hagolupon goluh mar habatukon hubani goluh na baru goluh haliatun ampa hasitongan ase simpabolasi na marpangarap jana na marpaha hasaon hita ubani naibata ibagas Yesus Kristus Tuhan tain marmasam-masam do parlohu ni jolma bani goluh i dunia on madundut dulu bani rosuh-rosuh ni sidea magol suhu ni bani sendiri usis nalang marpahaman atap anak ni
Tayok nalang marindung na maruhur uhur bai Hansa. Kunjung bare Hansa. Padironi Tuhan in bata pasihun janah palagan hita hubani pargoluhun ni dunia on age hita marianan i dunia on ope aema halani dong do patokon jana si jolma banta pasal sona hita suban marparalahu bani goluhun ibagas aima hita na maingon talar taridah sui jana lagian hasipe hita marsor ope pakon bagi ni jolma na adong i lambung ta i dunia on hasadonta pakon Tuhan ibagas pandilomi ni banta iha gulukon hita bani perlohon do bahason nami jolma in dunia on ase dilo ni Tuhan indo nai itangihon na ibalosi janah na ihars jahon hita jai holong ya te ampa hidup ni uhur ini Tuhan ta doai banta. Bagi-bagi no masa ihadi kita bani panorangan on, bani goluhta si ganup ari, na masa hubani gerita, na roh hubani keluarganta, na masih hulanta. I nagarat ampa i dunia on, buye hubani ni masain boy porkon bayi banta halso ampa padayana boy bamboy hita hu hasedaun hamagon ampa hametain boy do hita malu humbani haganuk inasal mahot jona tetap hita marsi jolman bani pandilon ni Tuhan in banta asama hita mangguluh ibagas dilo ni Tuhan marhitema mambolosi hata ampa madalakon harson ni Tuhan ini bagas hapersayaon ai haluan ampa hagolopun no ulini ganuk halak ma ramambolosi dilo ni Tuhan in bani halugo ni tonggo ham Tuhan bata bapa nami domang tonggo idolo ham hanami alani ai sai bayan ham ma hanami boy mangguluhkon pandiolonenmu in bani goluh nami ari-ari ibagas hapersayaon aseni mangguluh barang matepe hanami tong ibagas goranmu amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dedi Roni Purba, kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan yang selalu kunantikan. Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, kepada pendeta kami persilakan. Baik, shalom teman-teman semua. Kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami anak-anak-Mu dalam pertemuan saat di TPS Kalimantan Barat. Biarlah Bapa, lewat pertemuan kami ini kami memperoleh sukacita, memperoleh pengenalan, komitmen dalam diri kami, di dalam pemuda-pemudimu, sehingga kami semakin dimantapkan dalam iman. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman semua, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Mari kita 22 orang ya. Tambah dengan di sini satu orang, 24 orang. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur. Pasalnya yang ke-121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Kita ikuti di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Shalom. 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 Pendeta. Neta. Nah, karena Bang pakai handphone nih, jadi yang terlihat hanya ada kita 22 ya. 22 orang. Baik teman-teman semua, terima kasih ya untuk malam hari ini. Mungkin kita banyak kegiatan hari ini, tapi masih diizinkan bagi kita untuk belajar sedikit akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah ada yang lelah, atau mungkin malam hari ini juga ada jadwal mau kemana, tapi kita pakai malam ini untuk bertemu. Mungkin ada yang cancel ya. Cancel juga untuk malam ini, ya besok aja ya. Kami ada pertemuan pemuda luar biasa sekali. Oke, baik teman-teman, sesuai dengan topik kita, Tuhan adalah penjagamu. Tuhanlah penjagamu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan teks, kita harus lihat dulu Mazmur ini adalah sebuah nyanyian ziarah. Kalau disebut dengan nyanyian ziarah, di mana bangsa Israel pada saat itu dimohonkan supaya mereka memperingati hari-hari besar dengan berkumpul bersama di Yerusalem. Artinya dari segala penjuru harus bertemu di Yerusalem. Kenapa Yerusalem Sion? Yang mereka anggap sebagai tanda kehadiran Allah. Maka dari segala penjuru harus datang ke sana untuk bertemu, merayakan hari itu. Ada hari raya penuh daun, ada hari raya 7 hari, baru ada hari raya tak beragi, roti tak beragi. Artinya semuanya itu mereka mau menyanyikan ucapan syukur, nyanyian bagi Tuhan yang pertama atas mengingat kembali bagaimana bangsa Israel mengingat nenek moyang mereka yang dulunya dalam perjalanan dari perbudakan Babel kembali ke tanah perjanjian itu. Artinya bagaimana mereka mengingat kembali bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari
segala perbudakan Babel, dan bagaimana mereka melihat pekerjaan Allah ketika mereka di dalam perjalanan. Jadi ini mau mengingat kembali, makanya disebut nyanyian ziarah. Mereka mau bertumbuh mengenang kembali atas semua karya-karya Allah. Nah, yang mau digambarkan di sini sebenarnya nyanyian ini, nyanyian ziarah, berarti ini nyanyian sedang berada di perjalanan. Kan kalau berkumpul di Yerusalem itu berarti dari segala penjuru datang, maka biasanya ini ibarat seperti perjalanan yang cukup panjang. Tentu di perjalanan banyak hal yang terjadi, ada kesenangan, mungkin ada juga hal-hal yang tidak kita senangi. Kalau di padang gurun itu banyak hal yang mungkin terjadi. Yang pertama soal cuaca, yang kedua soal binatang buas, yang ketiga itu soal daripada penyamuk, dan soal keempat itu soal penyakit. Artinya di dalam perjalanan kan cuma satu hari, bukan satu hari perjalanan, tapi bisa sampai 3 hari. Banyak perjalanan yang mereka alami. Jadi ketika mereka berjalan menyanyikan ini, mengingat kembali, ternyata disitulah mau diteguhkan bahwa sebenarnya pertolongan itu, penjaga itu datangnya dari Tuhan. Ayat yang pertama cukup luar biasa. Di sini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mungkin pernah merasa kesepian? Ada yang pernah merasa kesepian? Di sini merasa, tapi di dalam hal rame loh. Artinya banyak orang tapi merasa kesepian. Begitu orang di sekeliling kita banyak tapi merasa kesepian. Banyak orang tapi kita memang butuh seseorang yang memegang kita. Butuh seseorang yang menjamah kita. Mungkin kalau kita ibaratkan ini di tengah padang gurun, kita menatap ke gunung-gunung itu, memang kita butuh, dari manakah datang pertolongan? Berarti gak ada sebenarnya yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada aku. Hal apapun tidak ada yang mampu yang memberikan pertolongan kepada aku. Jadi pertanyaan ini merupakan menggugah kita pada saat ini. Sebelum kita memasuki ayat yang kedua, kita dari manakah sebenarnya datangnya pertolongan? Kita terkadang merasa pertolongan itu kan datangnya dari saudara-saudara kita, dari orang tua kita, dari orang-orang di dekat kita. Tapi pemazmur mau menyatakan kepada kita, ternyata manusia tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada aku kalau bukan Allah yang menyatakannya. Jadi makanya di dalam ayat kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, siapa yang butuh pertolongan saat ini? Ada yang butuh pertolongan, teman-teman semua, pemuda-pemudi? Mungkin kita banyak yang butuh penolong saat ini, butuh penjaga. Mungkin tadi malam juga dalam pertemuan pemuda, hampir dekat-dekat juga di sini ya, bagaimana kita sebagai pewaris hidup kekal yang membutuhkan Allah hadir dalam diri kita. Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa yang maksudnya langit dan bumi di sini? Ini mau menerangkan sebenarnya tidak ada perlu kekhawatiran bagi kita, sebab Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia maha tahu, dia maha segalanya, Allah yang kaya, Allah tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Allah, Tuhan Allah itulah yang menciptakan. Kalau dia yang menciptakan berarti dia yang menyediakan bagi kita. Boleh kita ingat dalam penciptaan juga kan, penciptaan itu dari Kejadian. Kenapa Allah menciptakan manusia itu pada hari ke-6, bukan hari kedua, hari ketiga, hari 4, bukan. Di mana Allah terlebih dahulu mempersiapkan tempat bagi kita, dipersiapkan lahan, matahari, air, pohon, semua diciptakan, baru Tuhan menciptakan kita. Artinya Allah mempersiapkan yang perlu bagi kita sekarang. Maka sekarang masih nyatakah Tuhan memberi pertolongan kepada kita? Tentu iya. Jadi Allah itu tidak akan pernah berhenti untuk bagaimanakah karakter seorang penolong di sini. Kita belajar dari sini ya. Ternyata karakter penolong yang disebutkan di sini adalah yang pertama seorang pencipta. Yang kedua, dia tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Luar biasa sekali kan. Penjaga bangsa Israel itu menyatakan kakimu tidak akan pernah goyah. Dalam melangkah itu keringat banyak, panas terik matahari, tapi kakimu ini tidak akan goyah. Karena apa? Tuhan benar-benar penjaga dalam diri kita. Mungkin saat ini kaki kita sedang goyah sampai terlutut, itu mau mengajak kita untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Mungkin sampai terjatuh, terbungkuk, kita mau diajak untuk sujud kepada Tuhan. Jadi pada saat ini karakter yang berikutnya adalah Tuhan adalah sebagai yang mengokohkan langkah kita. Bahkan yang ketiga dikatakan Tuhan itu adalah yang tidak pernah terlelap. Nah, manusia tidak selamanya
mampu mendampingi kita. Bahkan orang tua kita sekalipun tidak akan mampu 100% terus hadir untuk menjaga kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Tapi dikatakan di sini Allah Israel itu adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Namanya penjaga. Mungkin pernah lihat seorang penjaga di Persapam Bangkalbar. Mungkin di Bangkalbar itu kalau ada Persapam itu pasti dia harus standby di situ. Mau kakinya goyah, harus dia berhenti di situ, menjaga. Artinya standby, tidak akan lengah. Pokoknya diibaratkan sebagai penjaga itu, Tuhanlah penjagamu. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6, ciptaannya itu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Mungkin kalau kita ingat itu kan bagaimana bangsa Israel terjadinya tiang awan, bahkan semua makanan juga disediakan, manna, semua Tuhan persiapkan. Baru ayat yang ke-6 juga dikatakan bahkan bulan pun pada waktu malam tidak akan menyakiti engkau. Ada keyakinan Yunani kuno seperti ini. Bangsa Yahudi kuno, zaman kuno, mereka percaya bahwa sinar bulan itu dapat mengakibatkan penyakit, khususnya kelainan jiwa. Saya juga tadi baca, pantasan di kampung kami ada orang yang memang kurang waras. Kalau datang terang bulan, disitulah kumat pula. Disitulah dia kumat, dan disitu dia butuh. Saya tidak tahu, mungkin ada pengalaman pernah dengar dari teman-teman. Tapi di kampung kami kalau terang bulan itu, ternyata disitulah terkadang dia. Tapi di dalam pemazmur ini mengatakan mau terang bulan, mau matahari, itu tidak akan memberikan menyakiti kita. Artinya dunia ini tidak akan mampu menyentuh orang yang memang berharap pada Tuhan sebagai Tuhan penjaga. Ini yang mau dikatakan sebenarnya. Jadi dunia itu tidak akan mampu menyentuh sedikit pun tubuh kita ini kalau memang Tuhan yang menjadi penjaga kita. Dan yang berikutnya bagaimana Tuhan itu menjaga, baik itu dalam kecelakaan, baik itu nyawa, baik itu baik keluar dan masuknya. Jadi ini mengenai karakter seorang penjaga. Nah, pertanyaan mungkin bagi kita teman-teman, siapakah penjaga kita sekarang? Ada mungkin yang mengatakan penjagaku, hidupku ini ya memang aku sudah bekerja, ya aku masih punya orang tua, ya aku sudah memiliki hal apapun. Penjaga dalam arti yang memberikan ketentraman, kenyamanan, keenaan dalam hidup kita. Siapakah yang memberikan ketentraman, kenyamanan itu? Apakah kita nyaman sekarang dengan apa yang kita miliki? Dengan orang tua yang masih mungkin sehat, dengan kiriman kita masih lancar, itukah penjaga yang memberikan kenyamanan bagi kita? Namun pemazmur mengajak kita teman-teman, ternyata penjaga satu-satunya adalah Tuhan Allah. Jadi nyanyian ini sebagai ungkapan syukur kita bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai penjaga, artinya tidak akan goyah, dia akan merasakan perlindungan dari hal-hal apapun. Jadi komitmen bagi kita pada malam hari ini teman-teman, sebenarnya hal-hal yang indah yang sering membuat kita tidak terjaga. Kalau pergumulan mungkin sering membuat kita terjaga. Misalnya banyak pergumulan kita itu kadang membuat kita terjaga. Tapi hal-hal yang indah di sini adalah terkadang kita membuat terjerumus. Nah, jadi manusia sering jatuh bukan di jalan yang rusak tapi di jalan yang mulus. Artinya kenikmatan dunia ini kadang-kadang melupakan bahwa kita itu lupa akan Tuhan. Jadi terkadang jadi lupa kita karena kenikmatan yang kita miliki. Jadi mari kita ambil komitmen pada malam hari ini teman-teman. Bahkan ini mungkin pertemuan terakhir ya untuk kita semua di tahun 2021 ini. Maka kita jadikanlah ini bahwa Tuhanlah sebagai penjaga di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun manusia memiliki kekuatan, tapi Allah akan pakai manusia untuk memberikan kenyamanan, ketentraman bagi kita. Apapun yang kita miliki, mungkin uang sekarang bisa memberikan kenyamanan kalau kita pakai pada tempatnya. Dan Tuhan akan menjaga itu. Jadi, mari jadikan Tuhan sebagai penjaga di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita. Selamat mengandalkan Tuhan, selamat berjuang bersama Tuhan, dan kita akan menerima kemenangan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memang benar Allah. Israel yang benar-benar nyata menyelamatkan mereka dari segala
ujian, bahkan pergumulan mereka dalam melewati padang gurun, baik dari binatang buas, baik dari penyamun, baik dari hal apapun. Namun Tuhan menghantarkan mereka mampu keluar dari tanah perbudakan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami juga mau Bapa, untuk seluruh anak-anak-Mu, pemuda-pemudi, biarlah Engkau yang kami jadikan sebagai penjaga. Kalau sudah Engkau sebagai penjaga kami, tidak akan satu pun yang mampu untuk melukai hati kami, melukai pikiran kami, melukai apa yang seharusnya kami miliki. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau menjadi pelindung di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami untuk menuju kepada masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Biarlah kita selaku pemuda-pemudi boleh yakin dan percaya dan mengamini bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya yang dapat menolong kita melewati segala persoalan dan selalu ada dalam setiap masa di kehidupan kita. Untuk meresponi firman yang boleh disampaikan oleh pendeta, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku. Dia yang menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat kepada Kak Putri. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami semua pada setiap saat di dalam hidup kami. Terima kasih juga atas kesempatan bagi kami semua pada saat ini bisa berkumpul dalam pertongguan nama Poso Resort Kalbar. Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini dapat kami amini dan imani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi orang-orang yang terdampak banjir di Sintang dan di daerah Kalbar lainnya. Biarlah Engkau yang selalu menjaga mereka dalam setiap kesulitan dan memberkati mereka dalam cobaan yang mereka lalui. Bapak, kami mohon agar bencana banjir di Sintang dan di daerah lain di Kalimantan Barat biarlah semakin surut sehingga aktivitas mereka bisa berjalan lancar seperti biasanya. Bapak, kami juga mau berdoa buat persiapan Natal di setiap seksi yang ada di GKPS Resort Kalimantan Barat, baik GKPS Pontianak, Sintang, dan Singkawang. Biarlah Engkau yang memperlengkapi apapun yang kami perlukan dalam persiapan Natal kami, dan juga Engkau yang memberkati setiap persiapan kami dalam merayakan hari kelahiran-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk nama Poso Resort Kalimantan Barat. Biarlah kami semakin memiliki hati yang mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi nama Poso Resort Kalimantan Barat yang mengikuti seleksi tes CPNS. Biarlah Engkau yang memberkati setiap usaha dari kami yang mengikuti tes CPNS tersebut ya Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang baik telah Engkau rencanakan bagi kami semua. Begitu juga Bapa untuk nama Poso yang sedang dalam perjalanan mencari jodoh maupun pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan akan setiap apa yang kami usahakan. Kiranya Engkau-lah yang memberkati setiap usaha kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk nama Poso yang sedang mempersiapkan ujian akhir semester, baik sebagai pelajar maupun mahasiswa. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami dalam mempersiapkan ujian ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk renovasi gedung serbaguna yang ada di GKPS Pontianak. Kami mengucap syukur untuk pembangunan serbaguna yang sudah dimulai sekarang. Kiranya Bapa, Kau yang melihat segala usaha dan proses yang dilalui dalam pembangunan gedung serbaguna GKPS Pontianak. Kiranya juga Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan sampai gedung serbaguna GKPS Pontianak selesai. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh GKPS yang ada di Resort Kalbar, biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap pergumulan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau mengucap syukur ya Bapa untuk program di setiap seksi yang sudah berjalan dalam tahun 2021, dan untuk program yang akan kami laksanakan pada tahun 2022. Kiranya Engkau yang akan tetap mendampingi kami ya Bapa dalam setiap program yang akan kami jalani. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Kami mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ini di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sebelum masuk ke doa tuan rumah, kita angkat lagu pujian yang berjudul Kuasamu Terlebih Besar. Mari kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami persilakan untuk doa tuan rumah.
Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan masuk ke persembahan, kemudian akan ditutup oleh pendeta. Mari kita angkat lagu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di antaranya, sehingga seperti nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kepada pendeta kami persilakan untuk mengakhiri ibadah ini. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan penuh kasih karunia, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah semua hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan firman. Terima kasih dan berkatilah persembahan yang kami bawa ke hadapan untuk mendukung pelayanan gereja-Mu, supaya firman-Mu semakin diberitakan. Ingatkanlah kami senantiasa akan tanggung jawab kami kepada gereja, keluarga, dan masyarakat. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, shalom, selamat malam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pendeta.